Ya, ya kita lanjutkan ya untuk pertemuan sekarang, yaitu melanjutkan kita lihat di silabus di sini di RPS. Dari RPS kita lihat silabusnya. Ya, di sini kita di pertemuan sekarang ini judulnya adalah NLP level morfologi. Ya. NLP level morfologi artinya kita sudut pandangnya kalau judul seperti ini adalah dari tinjauan sebenarnya lebih ke linguistik ya. Ya, kemudian kita lihat nanti kita akan pelajari ada NLP level sintaksis, NLP masih level sintaksis, NLP level semantik, NLP level semantik. Yang sesuatu yang penting ya, sesuatu yang menarik dan sesuatu yang penting itu akan kita lihat. Kita membicarakan di sini judulnya adalah NLP level morfologi. Ya. Tetapi kalau kita melihat terutama dari yang pendekatannya adalah neural yang kita udah pelajari di beberapa kali pertemuan, yaitu pertemuan yang 1, 2, 3 kali pertemuan, itu NLP level morfologi itu kita lihat pembicaranya hampir ya berarti sama-sama aja seperti yang sebelumnya sebenarnya gitu ya. Itu adalah RNN atau sequence model ya. Sequence model bisa RNN, bisa transformers atau mungkin barangkali ada yang lain. Ya, jadi perlu diingat lagi ya, sequence model atau sequence modeling itu adalah bagaimana memproses data yang sequence ya. Jadi maksudnya sequence model artinya datanya yang sequence. Data yang sequence itu seperti contohnya yang teks gitu atau bahasa di bahasa yang berupa khususnya adalah teks ya. Tapi kita akan pelajari juga di sini dalam kesempatan ini ya, yaitu bahwa sebelum kita membahas di yang neural, ada juga yang pemrosesan ini ya, yang pemrosesan sequence itu yang tidak neural ya. Tidak neural yaitu dalam hal ini contohnya adalah apa yang disebut hidden Markov model dan pengembangannya atau katakanlah pengembangannya atau yang lebih kompleksnya lagi adalah CRF, conditional random field ya. Conditional random field. Terutama saya akan menggunakan di sini sebagai bahan referensi kita adalah salah satu referensi utama yaitu di sini ada speech language processing ya, di mana di sini ada untuk yang versi di sini versi yang ini ada 8 sequence labeling, di mana contoh dari sequence labeling adalah di sini adalah post tagging atau part of speech, pelabelan untuk part of speech atau tagging part of speech, dan name entities ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sequence processing itu menggunakan deep learning. Nah, ini sebenarnya adalah yang kita sama atau mengulang atau ya yang sudah pernah kita bahas ya. Jadi kalau kita membahas dari sudut pandang ini linguistik, bahwa kita membahas tentang task ya, task atau pekerjaan task linguistik yang seperti misalkan post tagging, yang itu post tagging itu adalah contoh sequence labeling, dan sequence labeling yang relatif sederhana itu adalah ya seperti kita sudah bahas sebelumnya, ada RNN atau transformers ya, yang sequence modeling. Ya, mungkin saya kira seperti itu ya. Kita nanti untuk di pertemuan ini saya merencanakan kita akan membahas yang bab 8 yaitu sequence labeling for part of speech and name entities. Sedangkan untuk pertemuan yang kedua yaitu yang nanti sore insya Allah itu adalah yang ke-9 deep learning architecture for sequence processing, dan ini sebenarnya yang sudah pernah kita bahas
yang di sini. Ya, mungkin sebelum masuk ke sini, saya akan ini dulu ya, akan mencoba memberi pengantar singkat dulu. Ya. Saya mencoba memberi pengantar singkat dulu untuk tasknya, task NLP-nya atau task yang linguistik NLP ya, yaitu adalah ini apa, post tagging dan name entity recognition ya. Secara singkat, coba saya akan mencoba untuk memberi pengantar singkat ya. Sebentar, ini kok belum bisa share. Ya, jadi di sini kita pembicaraan kita adalah task ya untuk NLP-nya itu, yaitu post tagging. Kemudian ya sebagai ini apa, sebagai yang kedua ya, atau sebagai tambahan kata itu adalah name entity recognition, disingkat dengan NER. Nah, kemudian bagaimana caranya, yaitu metodenya, bagaimana melakukan post tagging, bagaimana melakukan name entity recognition. Ya, jadi dua task NLP ini sama-sama data sequence ya. Ini data sequence. Ya. Data sequence, dan nanti akan kita lihat bahwa task keduanya itu dilihat dari sudut pandang ininya ya, dari sudut pandang sebenarnya kalau secara generik input outputnya, kemudian sebenarnya juga dilihat dari sudut pandang ini ya, apa prosesnya, terutama dari sudut pandang neural itu mirip-mirip. Nah, metode yang kita akan bahas adalah dengan yang probabilistik ya, khususnya di sini adalah hidden Markov model dan conditional random field secara sangat dasar ya. Secara sangat dasar. Kemudian kalau yang agak ya, masih dasar tapi agak lebih detail dan ada contoh, ini ada penjelasan juga di video yang pernah saya buat ya, dilihat di ininya di kita lihat sekilas ya, coba. Ini saya share di sini. Belum saya share, sebentar ya, saya lagi lihat dulu. Oke, di sini ya. Ini. Ini pengertian dasar hidden Markov model. Ya. Ini ada dua. Ada dua video di sini. Pengertian dasar hidden Markov model. Nah, di sini yaitu ya ini masih ada dua ini ya yang saling ini, dan di sini ada contohnya. Nah, nanti kalau yang di pertemuan saat ini kita akan mencoba
melihat secara lebih, menurut saya lebih mendasar, ada beberapa informasi yang mungkin belum tersampaikan di sini, tapi di sini juga saya menganjurkan untuk disimak juga ya. Jadi saya akan juga nanti udah ada di RPS juga ada di sini. Di RPS di research pertemuan saya kira udah ada. Itu di sini. Oh ini di sini udah ada. Ini udah ada. Oke. Yang kita lanjutkan untuk yang tadi yang saya coret-coret sebentar. Ya oke. Jadi metodenya adalah metode melakukan sequence labeling ya, atau sequence modeling. Yang ini adalah contoh sequence modeling yang sederhana, post tagging sama name entity recognition. Kemudian ini adalah yang probabilistik. HMM kemudian dikembangkan menjadi lebih kompleks. Artinya lebih kompleks itu di sini lebih powerful. Nah kemudian metodenya menggunakan di sini yang neural atau deep learning. Itu tadi yang di bab 9 ya, di speech language processing juga. Ya mungkin saya kira seperti itu. Sebelum masuk ke proses NLP post tagging, kita akan pelajari tentang post atau jenis kata. Ini mungkin lebih, kalau ada yang berpendapat istilahnya sebenarnya yang lebih tepat adalah jenis kata. Bukan part of speech, tadi jenis kata. Kemudian nanti pengenalan, recognition, entitas. Ya entitas yang bernama, pengenalan entitas bernama. Oke, ini saya kira seperti itu. Ya. Ya, kemudian kita lihat sekarang saya akan mencoba menggunakan slide yang ada dulu yang di buku tersebut. Nah, disediakan di buku. Lalu saya buka dulu slide-nya. Slide-nya hanya pengantar tentang post, pengantar tentang jenis kata, dan pengantar tentang name entity. Tidak ada slide-nya HMM dan CRF, nggak ada. Nanti HMM dan CRF saya coret-coret aja secara sekilas. Kalau saya buka dulu slide-nya, udah ada ya di buku tersebut. Iya sebentar ya, ini saya buka dulu. Ya ini saya udah buka, saya share. Ini untuk jenis kata bahasa Inggris. Ya, untuk bahasa Indonesia saya sudah pernah juga membuat ini penjelasannya. Ya, yang untuk bahasa Indonesia nanti bisa, kalau yang berminat bisa dilihat juga. Saya ini dulu, saya atur dulu ya slide-nya. Ya, saya share. Jadi slide-nya saya ambil juga dari buku. Maaf, keliru ya. Salah. Oh ini ya benar. Di sini. Iya ini. Ya. Jadi ini pengantar tentang ini aja ya, tentang
part of speech dan name entity. Tidak ada yang tentang HMM dan CRF. Nanti HMM dan CRF tidak usah coba. Ya, ini adalah part of speech tagging. Ya, jadi salah satu sequence model nanti bisa menggunakan kalau di deep learning yang kita sudah pelajari bisa menggunakan RNN atau menggunakan transformers misalkan, yang salah satu implementasi yang relatif sederhana. Ya. Ya, ya mungkin seperti itu, atau mungkin saya ada yang kurang tadi ya penjelasannya. Saya ini di sini aja ya. Saya cara-cara di sini aja sebentar. Ada yang kurang tadi. Ya, part of speech tagging dan name entity recognition ini pada prinsipnya adalah di sini adalah input, misalkan inputnya kata semuanya. Part of speech tagging dan itu dua-duanya adalah inputnya adalah kata ya. Ini misalkan seperti ini kata. Ya, kemudian saya kira mungkin di slide juga ada sebenarnya. Ini kemudian di sini ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Nah di sini adalah label, outputnya itu berupa label. Ya, berupa label. Untuk satu kata ini ada W1, W2, W3 dan seterusnya. Ini adalah labelnya apa? Ini adalah labelnya apa? Ini adalah labelnya apa? Ini adalah labelnya apa? Ini adalah labelnya. Jadi ini adalah kalau seperti yang kita bahas di RNN, ini adalah many to many. Many to many, di mana semuanya ada. Sebenarnya bukan hanya part of speech tagging dan name entity recognition, tapi ada beberapa yang lain yang pada prinsipnya adalah seperti ini juga. Ya, seperti contohnya misalkan ya, contohnya mungkin pekerjaan, apakah kita menentukan titik, ada kalimat gitu ya, ada titik, ada rangkaian kata-kata, ada titik, ini ada nemu titik lagi di sini, ini titik lagi di sini. Apakah titik ini akhir kalimat atau tidak? Titik ini akhir kalimat atau tidak? Titik ini akhir kalimat atau tidak? Ya. Jadi kan labelnya adalah ini bukan hanya kata ya, sebenarnya lebih tepatnya lagi, yaitu ini adalah kata atau simbol. Bisa saja titik di sini, bisa saja pakai tanda baca yang lain. Ya. Jadi titik ini misalkan ada titik lagi di sini. Nah, titik ini apakah ini akhir kalimat atau tidak? Akhir kalimat atau tidak? Kadang-kadang kan bukan akhir kalimat, kalau desimal misalkan gitu, atau singkatan, atau misalkan ada street, itu misalkan kan ada titik misalkan gitu. Ini contohnya seperti itu. Kemudian ada contoh yang lain, misalkan untuk menentukan ini misalkan pemenggalan subkata ya, atau suku kata, yaitu kan juga seperti itu ya. Suku kata seperti misalkan saya kan di penggalnya ya, kalau kita lihat di KBBI seperti itu misalkan. Nah ini adalah artinya salah satu sequence labeling atau sequence modeling yang kalau seperti kita pelajari RNN yang sederhana seperti ini. Oke, mungkin kita lanjutkan aja. Ya, belum pas. Ya, kita mulai dari part of speech, atau ada yang mengatakan lebih dengan kata lain atau lebih tepat adalah jenis kata. Ya, jadi kita ingin menentukan jenis katanya. Ya, jadi sebenarnya seperti klasifikasi juga di sini ya, yaitu jenis katanya apa. Ya. Ya, kemudian kita tentukan bahwa kelasnya kata apa gitu.
Ya, jenis kata itu merupakan salah satu tradisi linguistik yang sejak zaman dulu, sudah awal-awal ini sebelum Masehi, ya 4 abad atau 5 abad sebelum Masehi. Jadi udah sangat lama. Ya, dari idenya itu bahwa kata dapat diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok atau kategori-kategori yang secara tata bahasa atau gramatikal. Ya, ya istilahnya apakah part of speech, kelas kata, ya atau disingkat POS atau POS teks ya, atau teks artinya teks untuk os. Ya, ini ada di sejak dulu yang abad pertama sebelum 1 abad sebelum Masehi itu jenis kata. Ya, kalau tulisannya part of speech ya, bagian dari speech perkataan gitu. Ini ada 8 ya. Yang sampai sekarang saya kira banyak kita mengacu ke sini ya. Jadi sudah sangat lama sekali jenis kata itu yang banyak juga sebagai dasarnya kita acu di sini. Yaitu ada noun. Noun atau bahasa Indonesia kadang nomina atau ada juga yang menerjemahkan kata benda. Ya. Ya, meskipun ada yang mengatakan kata benda itu juga nggak begitu tepat karena kadang-kadang benda itu bisa abstrak. Ya, jadi seperti misalkan udara, algoritma, ide itu benda. Nah itu kan kadang suka mungkin barangkali kurang pas ya. Sehingga bahasa Indonesia juga ada nomina. Demikian juga verb. Ya. Verb, nah, verb itu kalau bahasa Indonesia sekarang verba sampai A aja. Nah kemudian ada yang mengatakan kata kerja. Memang banyak yang merupakan kerjaan ya, kerjaan seperti misalkan berjalan gitu ya. Tapi kan juga ada yang tidak seperti itu ya. Jadi seperti mengembang atau apa gitu ya. Pronoun, yaitu noun. Pronoun itu adalah noun yang kata ganti. Dan dari preposition, ya, preposisi ya, kata depan, kemudian adverb, kata sifat, kata sambung, kemudian partikel dan artikel. Nah, ini juga masih relevan sampai sekarang. Kemudian secara garis besar ada 2 pengelompokan kata, yaitu kata yang open dan kata yang close. Kata yang terbuka dan tertutup, ya seperti dicerminkan dari namanya ya, yang tertutup itu relatif fix, relatif tetap anggota-anggotanya yang termasuk dalam jenis kata yang close atau tertutup ini. Biasanya merupakan kata-kata fungsi, ya, bukan kata-kata konten. Ya, jadi kata-kata fungsi bukan kata-kata konten. Di mana kata-kata fungsi itu biasanya itu pendek, ya, kemudian sering digunakan untuk fungsi gramatikal. Ya, seperti misalkan di sini ada determiners, kalau di bahasa Inggris ada a, an, the. Itu adalah mempunyai fungsi gramatikal untuk menyatakan jumlah, misalkan atau definite, indefinite, misalkan gitu. Ya, kemudian pronoun, ya, kemudian pronoun itu kata ganti kalau di bahasa Inggris, misalkan contohnya seperti ini, she, he, I. Kemudian preposisi, ya, kata depan, ya. Di bahasa Inggris misalkan on, under, over, nearby. Jadi ini relatif tetap jumlahnya, yang artinya close, ya, tertutup. Kemudian yang terbuka ini biasanya adalah kata-kata konten. Yang utamanya atau yang paling banyak biasanya adalah noun. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa-bahasa itu kebanyakan noun. Ini yang dari sisi jumlahnya. Kemudian verbs, kemudian adjektif, adverb, kata ini ya, kata sifat, kata keterangan. Ya.
Kata yang memberi penjelasan ke benda dan memberi penjelasan ke benda dan memberi penjelasan ke verb, biasanya seperti itu. Ya. Kemudian juga ada interjection ya, seperti gitu yang apa? Yes, hello gitu ya. Nah, kemudian kata-kata baru ya, baik itu noun atau verb, biasanya yang banyak ya, noun verb seperti to facts ya. Seperti misalnya googling, ngeprint misalkan gitu yang kata misalkan contoh seperti itu ada banyak. Jadi dan ini terus berkembang, ini jumlahnya ya, jumlahnya biasanya berkembang untuk yang open. Nah, ini open class yaitu yang konten, close class yaitu yang function di sini. Ya, noun itu bisa proper noun, nama-nama orang, nama-nama negara yang biasanya kalau di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini depannya adalah yang besar, kapital, huruf kapital. Kemudian yang common noun itu ya noun tapi yang common itu adalah cat, cats, mango gitu ya. Ya, kemudian di sini ada verbs yang banyak ini contohnya ini sebenarnya banyak di sini. Ini ada verb itu contohnya misalkan seperti ini eat, went. Ya. Kemudian di sini verbs yang auxiliary verb. Ini berarti masuk ke kelas ini ya close ya. Ini yang close. Nah, kemudian kita masih yang ini yang atas ya, yang content. Ada adjective ya. Adjective itu biasanya menerangkan tentang noun. Jadi old cat, green house, tasty, food misalkan gitu, atau adverb yang menerangkan atau kata keterangan menerangkan tentang verb, adverb. Slowly misalkan yesterday misalkan. Kemudian ada interjection yang tadi, kemudian ada number itu di sini dia ini ya. Kemudian di sini ada determiners, conjunction, pronoun, auxiliary verb, preposition, particles ya. Yang utamanya adalah itu ya. Ini adalah utamanya seperti itu. Kemudian ada tadi ada more, jadi sekarang ada tambahan macam-macam yang secara lebih detailnya lagi. Nah, part of speech tagging itu adalah proses tagging. Ya, proses tagging atau labeling yaitu mengassign part of speech untuk setiap kata di dalam teks. Konteksnya adalah teks. Ya. Jadi ada konteks. Jadi in a text. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Karena kalau berdiri sendiri-sendiri, ini ada sebuah kata itu bisa mempunyai lebih dari satu pos. Kita lihat contohnya misalnya kalau di bahasa Inggris ya, mungkin contoh di bahasa Inggris. Ini seperti misalkan lihat kamus ya, kita bisa lihat kamus. Biasanya lihat posnya itu. Atau lihat, ya ini juga contoh seperti kamus ya, bukan kamus, misalnya seperti kamus. Nah ini contohnya di sini. Apa ya, misalkan misalkan mungkin enggak misalkan ini ini iya betul. Ini swim itu bisa noun, bisa verb. Iya. Jadi dua gini ya. Ya, jadi di kamus termasuk KBBI ada kamus itu salah satu menjelaskan ininya apa? Menjelaskan jenis katanya atau posnya. Ya. Jadi bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu sehingga kita lihat ini ada kata-kata swim ini swimnya itu noun atau verb itu dilihat dari konteksnya, dilihat dari teksnya, dilihat dari mungkin kalimatnya gitu ya. Ya. Jadi contohnya juga contoh yang lain ini di sini adalah book ya, di sini ada contohnya juga book. Book itu bisa verb melakukan booking. Book di sini adalah buku.
ya membook penerbangan, memegang atau bukan memegang, menyerahkan atau memberikan mungkin ya ini buku atau dipegang atau ya mungkin saya kira seperti itu ya. Ya kita lanjutkan. Part of speech tagging ini adalah memappingkan dari sequence di sini inputnya ya dari sequence di sini dari sequence di sini x ya, x1 x2 x3 x4 x5 ke posnya, yaitu masing-masing dari ini ada posnya apa, posnya apa, posnya apa, posnya apa. Sehingga digambarkan di sini pos part of speech tagger ini keseluruhan di sini. Karena di sini untuk menentukan ini bisa terpengaruh dari bukan hanya di sini saja, tapi dari konteksnya. Ya, konteksnya bahkan mungkin bukan hanya tetangga terdekat, mungkin aja tetangga yang agak jauhan gitu ya. Bisa seperti itu. Artinya ini dalam konteks ya, karena tadi satu kata bisa lebih mempunyai satu jenis kata. Nah ini adalah contoh untuk tag-nya, yaitu jenis katanya, ada yang open, ada yang close, ada yang other. Ya, ini adalah salah satu tag set, ya, himpunan tag untuk part of speech yang di sini ada satu project ya, proyek penelitian atau kelompok penelitian yang menyebutkan atau menggunakan universal dependency. Dependency nanti akan kita pelajari yaitu syntax dependency ya. Membuat pohon, nah salah satu di situ mereka merumuskan tag set. Ini ada beberapa tag set dan ada deskripsinya dan contohnya. Mungkin kita sedikit aja kita lihat. Contohnya di sini adjektif ya. Ya, adjektif di sini disingkatnya biasanya tag-nya adjektif, ADJ gitu ya. Kemudian ini adjektif dan ini memodifikasi noun yang menerangkan properti dari noun tersebut. Seperti misalkan tadi red, car, misalkan young, man, awesome, house atau yang lain-lain dan seterusnya. Ini ada dari tag set dari universal dependency seperti itu. Nah kemudian ini contoh untuk tag, ya, diberi tag untuk kalimat bahasa Inggris, di mana contohnya diberi tagnya penulisannya adalah dengan seperti ini, yang merah-merah ini. Ini contohnya. Jadi satu ini kata tagnya apa, satu kata tagnya apa, satu ini tagnya apa, dan seterusnya, termasuk ya simbol juga ini tagnya apa, ini titik tagnya apa. Nah kemudian berikutnya mengapa kita perlu part of speech tagging ya. Yang pertama adalah ini apa, untuk NLP task yang lain yang di atasnya, seperti misalkan parsing. Parsing akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu membuat pohon. Ya, apa? Sintaks parsing, membuat pohon. Ini membuat pohon. Ini ada kata. Nah, ini apakah kata ini dengan kata ini? Seperti misalkan kalau ini noun, ya ini kan biasanya yang sebelumnya bisa aja misalkan adjektif, seperti misalkan kalau bahasa Inggris black laptop, misalkan seperti itu dan seterusnya. Jadi kita perlu tahu post dulu, itu akan membantu kalau kita sintaks parsing. Ya. Jadi supaya sintaksnya lebih optimal atau bahkan beberapa perlu kita perlu ini apa, perlu sebagai proses sebelumnya. Kemudian berikutnya MT, machine translation, yaitu bagaimana misalkan kita mentranslate dari Spanish ke English ya. Di mana kita perlu reordering seperti halnya juga misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kan ada black laptop. Kalau kita kan di reorder ya, di urutan diganti jadi laptop hitam ya, antara adjektif sama noun. Ya di MT perlu reordering misalkan. Kemudian misalkan task yang lain, NLP yang lain yang
membutuhkan atau paling tidak lebih optimal kalau ada post tagging dulu, ya, seperti misalkan sentimen atau afektif, ya, sentimen atau afektivitas, ya. Nah, kita ingin membedakan adjektif atau post yang lain, ya. Jadi kalau sentimen itu kan misalkan kata-katanya biasanya adalah adjektif, misalkan gitu ya, mahal, murah, atau berat, atau misalkan semacam gitu. Kemudian text to speech, ya. Jadi seperti misalkan ini bagaimana mempronounce, ya, mengucapkan kata-kata ini sama-sama penulisannya seperti ini, sama-sama misalkan atau seperti ini. Tapi kalau berbeda ininya, berbeda jenis katanya, ya tentunya artinya juga berbeda, ya. Kalau berbeda jenis katanya itu pengucapannya berbeda, gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah sebagai praproses, ya, katakan seperti itu untuk task NLP yang di atasnya. Kemudian yang kedua untuk linguistik, ya. Untuk linguistik, jadi seperti kita misalkan belajar bahasa yang lain, contohnya misalkan kalau ini, ya, misalkan contohnya belum lama ini ada kursus bahasa Arab misalkan gitu ya di Teliu khusus untuk pegawai, itu kita membahas hanya kata benda aja, ya. Kita hanya membahas kata benda, bagaimana mengidentifikasi kata benda, bagaimana sifat-sifat kata benda, bagaimana kita ya berkaitan dengan kata benda misalkan, kemudian kata kerja dan lain-lain. Jadi ini untuk linguistik, untuk kita belajar bahasa, ya, kemudian atau computation task analitik yang berkaitan dengan language juga, ya. Ya. Jadi seperti misalkan kita ingin mengontrol post, kita belajar linguistik, ya, mungkin seperti itu, ya. Jadi kita perlu tahu ini kita membedah, katakanlah gitu, membedah untuk lebih tahu maknanya, misalkan makna sebuah kalimat, kita perlu memahami jenis katanya dulu. Itu akan lebih membantu, ya. Jenis kata itu artinya mungkin sifat-sifat, kalau jenis kata ini sifat-sifatnya gimana, mengidentifikasi kata benda dan lain-lain. Ya, atau di sini mengontrol post untuk untuk persamaan atau juga perbedaan maknanya, mengukur persamaan atau perbedaan maknanya. Ya, jadi di sini ada pekerjaan juga, yaitu semantic similarity istilahnya. Ya, semantic similarity itu populer. Bagaimana satu kata dengan kata lain itu diukur similaritasnya. Ya, satu kata dengan kata lain diukur similaritasnya atau perbedaannya. Jadi semantic similarity level kata. Ya, itu satu hal yang ini juga, ya, yang ini populer juga, tas yang populer. Seberapa sulit post tagging dalam bahasa Inggris, ya. Ya, kira-kira yang ambigu, artinya yang kata yang mempunyai lebih dari satu tipe itu sekitar 50% saja, ya, sebenarnya. Ya, jadi 85% itu sebenarnya tidak ambigu, ya. Tidak ambigu itu artinya mempunyai hanya satu jenis kata, ya. Seperti misalkan Janet itu selalu proper noun. Kemudian ini hesitantly itu selalu adverb. Ya, jadi 85%. Jadi kita tidak perlu melihat konteks, kita udah tahu bahwa Janet itu adalah proper noun, ya. Kemudian
15%-nya ini ya, 15%-nya ini yang ambigu, yang bisa mempunyai lebih dari satu jenis kata, itu biasanya adalah yang umum, artinya cukup banyak juga ya keberadaannya, kemudian atau kemunculannya, ya. Ya, dari jenis dari kata-katanya hanya 15%. Tapi kemunculannya ini lumayan banyak ya. Jadi sekitar 60% ya dalam sebuah teks misalkan itu ambigu. Jadi lumayan banyak ya, meskipun di sini sedikit, tapi kemunculan di teks lumayan banyak. Contohnya back di sini. Ini bisa adverb dalam konteks ini. Bisa back itu bisa noun dalam konteks ini. Back itu bisa verb dalam konteks ini. Ya, back itu bisa part dalam konteks ini, bisa adverb dalam konteks ini. Ya. Ini contoh yang saya kira mungkin cukup, mungkin nggak terlalu banyak sih, tapi juga yang menggambarkan bahwa bisa banyak jenis kata untuk sebuah kata, sehingga perlu kita lihat konteksnya. Ya. Ya, sekarang bagaimana performance post tagging atau post tagger ya di dalam bahasa Inggris? Berapa yang benar ya? Jadi pendekatan tertentu ini sekitar sebenarnya 97%. Yang tidak banyak berubah selama 10 tahun lebih. Ini menggunakan HMM, Hidden Markov Model, menggunakan CRF, Conditional Random Field, ya, kemudian menggunakan BERT, ya, BERT itu adalah pre-training, bidireksional, menggunakan transformer, encoding, R itu apa lupa ya. Kemudian akurasi untuk manusia itu hampir sama ya. Jadi kalau orang melakukan post tagging ya sekitar segitu. Tapi apa baseline-nya, yaitu ya baseline di sini maksudnya adalah yang dengan cara yang gampang banget ya. Dengan cara yang gampang banget, yaitu baseline itu misalkan yang paling bodoh, metode yang paling bodoh ya, paling sederhana. Ya, paling sederhana itu yaitu dengan pokoknya yang paling sering aja. Ya, kalau seperti misalkan ada satu kata ya seperti tadi contohnya di depan itu adalah back. Back itu yang paling banyak apa? Ya, kemudian ada kata-kata yang lain tadi ada swim. Paling banyak apa? Dia apakah verb atau noun? Nah, kita gunakan itu aja, nggak usah lihat konteksnya. Nah, ini udah 92%. Ini adalah baseline baseline yang penting untuk banyak task itu adalah yang seperti ini, yang most frequent class. Ya. Jadi tanpa nggak usah repot-repot menggunakan HMM, tidak usah repot-repot menggunakan CRF, tidak repot-repot menggunakan BERT, misalkan gitu udah dapat 92%. Ya, artinya belajar dari sini kita mengatakan bahwa performansi di sini itu adalah sebenarnya kalau ngitung performansi, kalau kita melakukan penelitian itu harus dibandingkan, dan salah satu pembandingnya adalah pembanding yang dapat dikatakan ini adalah yang dasar, yang sederhana, random misalkan, atau yang paling bodoh seperti ini. Ya. Nah, ini di sini kita men-tag untuk yang most frequent. Ya, kemudian kalau unknown, ya, unknown word ya, unknown word itu anggap saja noun. Mengapa? Karena noun itu yang paling banyak dibandingkan dengan verb dan yang lain-lainnya. Ya karena banyak yang unambiguous sebenarnya, yang postnya cuma satu. Ya, ini kita lihat, ini adalah contoh. Kita ingin lihat informasi, sumber-sumber informasi untuk post tagging itu dari mana sebenarnya. Misalkan contoh ini, Janet will back
the bill. Nah ini will ini kalau kita lihat kamus bisa auxiliary, bisa noun, bisa verb. Bill ini bisa noun, bisa verb. Ya. Ya kalau kita melihat yang paling banyak itu kalau will itu adalah aux. Ya. Kemudian di sini ya jadi source-nya ini ya, source information-nya yang dari pertama adalah prior probability. Ya. Prior probability itu yang ini will itu yang biasanya yang terbanyak. Kemudian yang ini yang kedua sumber informasinya adalah kata-kata di tetangganya, jadi konteksnya. Ya misalkan kalau ada kata the, maka kata berikutnya adalah mungkin atau kemungkinan besar ini bukan verb. Ya, jadi ada the misalkan, ya kemungkinan di sini bukan verb, artinya noun misalkan gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini, ya untuk sumber informasi penentuan post tagging ini adalah morfologi, kemudian bentuk kata. Ya, seperti misalkan ini adalah morfologi prefix ya. Ya karena kalau misalkan ada an-nya, ada li-nya, jadi prefixnya, sufiksnya kita lihat. Ya. Ya. Kalau ada prefixnya seperti ini, nah ini adjektif. Kata sifat ya. Kemudian ini juga ada li-nya, ada sufiksnya, kata yang di belakang ya li di sini. Ini adjektif. Kemudian kalau ada capitalization yaitu verb shape-nya, bentuk katanya sini ada bentuknya ada kapitalnya. Ini kemungkinan pronoun ada kapitalnya di sini. Nah seperti itu. Ini adalah sumber-sumber informasi untuk post tagging. Kita lihat ada morfologi, word shape, kemudian ada identitas atau mengidentifikasikan tetangganya, konteks, atau yang ini biasanya, prior probability. Nah, standar untuk post tagging ya, yaitu artinya yang sequence model. Ini sequence, kita udah pelajari sequence modeling ya. Sequence modeling. Nah, sequence modeling itu yang kita udah pelajari sebagai bagian dari kita mempelajari pendekatan learning, yaitu kita menggunakan neural network atau sequence atau recurrent neural network dan juga transformers. Tapi juga sebenarnya di sini algoritma-algoritma yang itu yang non neural network yang masih sama-sama learning ya. Sebenarnya kalau tadi itu learning yang kita pelajari yang di minggu sebelumnya kan learning, tapi learning yang neural network sebenarnya. Karena arahnya deep learning ya. Karena itu lebih umum dan lebih akurat, lebih efektif ya. Nah, ini sebenarnya learning juga ada ya, atau lebih tepatnya lagi machine learning dan lebih tepatnya lagi yang supervised ya. Yang ini sama-sama ya supervised machine learning, baik itu deep learning maupun yang tidak deep learning. Itu menggunakan probabilitas, itu ada hidden Markov model. Ini juga sequence modeling juga ya. Tapi bukan neural network. Kemudian ada yang lebih pengembangannya lebih kompleks yaitu conditional random field atau biasanya disingkat CRF atau Markov model yang maksimum entropi Markov model. Ya kemudian ini neural base ya RNN dan transformers kita udah pelajari. Kemudian istilahnya pre-training atau istilahnya language models. Ya, large language model seperti misalkan BERT yang perlu proses fine tuning. Ya, semua perlu data training. Ya, namanya juga supervised kan. Supervised learning ini kan perlu data training.
Data training itu artinya data yang berlabel, udah ada berlabel. Data berlabel itu artinya dalam hal ini di post tagging itu artinya ada kalimat gitu ya, kemudian setiap katanya udah ada label postnya. Ya. Ya, kemudian hampir sama ternyata mungkin karena relatif mudah ya, mungkin baik bagi hidden Markov atau conditional atau bahkan yang deep learning untuk pekerjaan ini yang relatif udah solve post tagging ini sekitar 97% untuk bahasa Inggris ya. Baik itu yang neural maupun yang bukan neural. Ya. Ya di sini untuk ini apa? Oh, yang bedanya adalah kalau yang neural itu seperti kita tahu ini untuk fitur itu kita tidak buat, yaitu adalah end to end, artinya dari end input ke end akhir kita tidak membuat fitur. Ya, tapi kalau di sini CRF ya khususnya saya kira ini kita membuat fiturnya, menentukan fiturnya. Seperti halnya kalau machine learning untuk pekerjaan lain yang bukan sequence ya, seperti misalkan SVM atau decision tree, itu kan kita memerlukan fitur. Ya, nah kalau di sini yang neural kita tidak perlu fitur. Nah ini adalah tentang part of speech. Kemudian name entity recognition masih mirip-mirip. Ya, ini adalah entitas. Entitas itu apa? Entitas itu dapat dikatakan gampangnya itu adalah nomina atau noun. Yang kita sebut apa? Noun, baik itu proper noun atau common noun. Ya. Ya, jadi semua entitas itu adalah noun. Semua noun itu entitas. Ya. Ya, jadi entitas itu adalah jenis katanya noun ya. Kemudian entitas yang bernama. Ya. Entitas bernama ya ini adalah kalau seperti ini namanya proper noun. Nama-nama, yang nama-nama ya. Jadi name entity itu pada prinsipnya dapat dikatakan adalah proper noun. Ya, kemudian proper noun apa? Ada 4 yang utama. Entitas bernama apa? Ada 4 kelompok atau 4 tags. Ya. Orang, ya, pertama adalah orang atau disingkat tagnya adalah person. Seperti itu nama-nama orang. Ini nama-nama orang, nama orang, nama orang, nama orang banyak sekali ya. Nama orang. Kemudian lokasi. Lokasi itu juga bisa kota, bisa apa? Kota, nama lokasi kota yang lain, kota yang lain, atau provinsi, atau desa, atau jalan, atau kampung, dan lain-lain. Namanya, yang penting adalah namanya. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi. Ada Universitas Stanford, ada organisasi LSM, organisasi pemerintah yang ada namanya. Ini namanya. Departemen Perhubungan misalkan atau apa. Ya. Kemudian entitas geopolitikal ya. Ya. Dan saya kira ada beberapa yang lain lagi, tapi yang utamanya adalah seperti itu. Ya. Dan sering entitas di sini tadi saya mengatakan nomina, tapi mungkin salah ya atau kurang tepat kalau nomina. Yaitu noun, baik itu kata maupun frase sebenarnya bisa noun atau non phrase frase. Ya, jadi bisa multi word. Ya. Ya, bisa multi word seperti ini bisa multi word atau bisa kalau phrase itu seperti yang ini contohnya seperti ini aja. Ya, multiple phrases ini kan phrase ya, frase ya. Multiple phrases ya. Tetapi ini ada beberapa entitas juga yang seperti misalkan waktu.
waktu itu ini seperti misalkan Januari. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian tagging yaitu disebutnya name entity recognition. Ya, namanya seperti itu ya. Kenapa tidak name entity classification, bisa aja sebenarnya name entity identification, atau yang lebih umum sebenarnya name entity classification ya. Tapi namanya adalah yang populer name entity recognition ya. Jadi di sini mencari name entity yang kita lihat find spans-nya, artinya awalnya mana, akhirnya mana untuk sebuah name entity. Ininya, jangkauannya, awalnya mana, akhirnya mana, kemudian tipenya. Jadi mencari titik awal akhirnya, kemudian jenisnya apa, jenis entitasnya itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada teks di sini. Ya, tadi pertama menentukan span-nya. Oh, bahwa di sini dari sini sampai sini. Jenisnya adalah organisasi. Dari sini satu aja, mungkin maksudnya dari sini dan sampai kali kata ini ya. Kalau ini cuma satu kata aja, satu kata aja. Kalau ini dari kata ini sampai kata ini, kebetulan dua kata aja. Bisa lebih dari dua kata, ini contohnya dua kata. Kalau di sini berarti dari sini sampai ke sini. Jenisnya organisasi, dari sini sampai sini, jenisnya person, ini sini aja udah enggak. Dan seterusnya, ya jadi menentukan span atau kata awal dan kata berikutnya atau kata sampai kata yang terakhir, kemudian jenisnya. Nah, kemudian mengapa NER? Ya, salah satunya misalkan NER itu digunakan untuk NLP task ya. Name Entity Recognition digunakan untuk NLP task yang di atasnya, katakan seperti itu. Di atasnya itu artinya untuk kemudian ke user. Kalau misalkan NER itu belum sampai user, belum pakai, tapi kemudian untuk user itu adalah misalkan analisis sentimen. Ya. Karena sentimen dari customer itu biasanya ke misalkan perusahaan atau ke orang atau ke satu produk misalkan gitu ya. Kemudian untuk question answering, ya biasanya menjawab pertanyaan tentang entitas ya. Jadi seperti misalkan siapa, di mana, gitu. Yang menjawabnya adalah orang, tempat, waktu, ya. Itu entity, meskipun entity bisa secara lebih umum di sini sebenarnya. Kemudian information extraction, ya ini adalah fakta tentang entitas dalam teks ya. Information extraction itu kalau dikembangkan sebenarnya yang dasarnya itu entity recognition. Kemudian kalau bisa digunakan di information extraction ini, apa yang disebut dengan ekstraksi relasi, relation extraction. Relasi ekstraksi. Yaitu di sini relasi ekstraksi itu adalah relasi antar entitas. Entitas atau entiti bernama maksudnya. Ini ada kata-kata gini, misalkan ya ini seperti misalkan entitas ini dengan entitas ini. Seperti misalkan mengatakan tentang Indonesia, ini adalah Jakarta, Jakarta ini Indonesia, negara Indonesia. Nah, hubungan apa Jakarta dengan Indonesia dalam konteks kita melihat hanya dalam kalimat ini, yaitu bahwa Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Yang bisa sebenarnya ini juga. Jadi dalam konteks ini ya, dalam konteks kalimat ini bukan dilihat secara umum. Kebetulan di sini Jakarta itu ya ibu kota Indonesia. Tapi misalkan contohnya di sini misalkan Agus, ya Agus di sini misalkan dia ada kata-kata di sini, kemudian ada tono di sini misalkan. Ya, dalam konteks sebuah kalimat, misalkan Agus itu adalah kakaknya Tono. Ya, dalam kalimat ini. Tapi ada di kalimat yang lain Agus
Mungkin dengan tono juga, tapi tono yang lain di sini ya, dengan kalimat ini, di konteks ini, misalkan Agus itu misalkan rekan atau koleganya Tono gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini konteks kalimat ini. Oke, kemudian mengapa name entity recognition itu sulit? Pertama segmentasi. Ya. Tadi dikatakan bahwa untuk memproses name entity recognition itu kan ada spanning ya, kita mencari kata awal dan kata berikutnya sampai akhirnya. Nah ini kadang tidak mudah, yaitu artinya di sini segmentasi. Ya, apa? Seperti contohnya, di sini ada contohnya mana? Contohnya di sini. Ini saya kira ini contohnya ambiguity. Contohnya misalkan contohnya New York, misalkan gitu New York. Ya contoh yang New York. Nah ini kan atau misalkan gini, misalkan New Bank. New Bank. Nah, New Bank ini kan bisa sebenarnya adalah bank yang baru, ini bukan name entity, tapi bisa juga nama bank yang namanya New. Tapi kalau ini di depan, di awal kalimat, ini kan kita nggak tahu N-nya memang di awal kalimat kan besar ya. Ini contohnya adalah seperti itu. Ya. Jadi di sini adalah seperti sebenarnya mencari dan mensegmenkan entitas ya, mencari dan mensegmen entitas. Ya. Kemudian ambigu di sini contohnya tadi ada Washington person, Washington organization, Washington location, Washington GPA, misalkan seperti itu. Geopolitical entity. Ya, kemudian bagaimana caranya? Ya, tadi kan kalau post tagging ini ada kata 1, kata 2, kata 3 gitu dan seterusnya. Ini adalah prosesnya post tagging di sini. Ini di sini tag-nya apa, jenis katanya ini, jenis katanya apa, jenis katanya. Ya, kemudian untuk name entity recognition itu juga tagging juga yang salah satunya adalah disebut dengan bio. Begin, I itu mungkin inside ya, O itu mungkin outer. Ya, ya. Jadi di sini kita bisa mengubah structure problem ini menjadi sequence problem. Ya, structure problem artinya bahwa output-nya itu adalah structure. Structure itu artinya bahwa dia ini dia misalkan bahwa misalkan seperti ini ya, atau yang ini tadi ya, kan seperti ini ya, hampir sama. Ini kalau yang tidak terstruktur ini adalah misalkan kelasnya ada kelas A atau kelas B. Ya, berita, misalkan berita A, berita B. Ini tidak terstruktur. Ya. Tapi kalau structure, misalkan satu di sini, satu kalimat aja misalkan, ya atau yang dua kata aja. Dua kata di sini misalkan ini keluarannya adalah terstruktur itu adalah ini Jane ini Villanueva gitu ya. Itu. Nah, kemudian kalau yang disebut dengan sequence itu artinya semua ini di tag di sini semuanya sebenarnya di tag. Sehingga di tag-nya adalah seperti klasifikasi yang sequence ini seperti tadi. Apakah B di sini B atau I atau O. Di sini adalah B atau I atau O. Di sini B atau I atau O. Di sini B atau I atau O. Demikian juga seperti halnya post tagging kan. Apakah ini adalah noun atau verb atau apa? Noun atau verb atau apa? Noun atau verb apa? Ya, contohnya di sini. Ya, di sini ini adalah contohnya adalah ini ya. Saya kira sudah cukup jelas ini contohnya. Nah, kemudian biotagging.
yang tadinya seperti ini ya, kemudian di sequence saja, ini jadi seperti sequence. Ya, yang tadinya ini adalah structure. Ya, ini jadi sequence ini. Sequence satu persatu kata-katanya. Ini pasangan ya kan. Nah, pasangan-pasangan tapi juga tergantung dari konteksnya. Sama seperti post tagging ini dilihat dari konteksnya. Seperti ini misalkan Jane, paper. Mulai kata B untuk person. Jadi di sini ada dua. Nah, di sini ada dua, yang B atau I ya, kecuali O. B itu adalah begin jenisnya, atau in jenisnya. Atau O itu yang tidak name entity, tidak name entity, tidak name entity, tidak name entity, tidak name entity. Ini tidak name entity, tidak name entity, yang titik ini. Kemudian kalau B itu adalah mulai, seperti United, yang entitasnya kalau kita baca sebagai manusia jelas di sini United Airlines Holding di sini diubah menjadi ini apa sequence di sini ya, diubah menjadi sequence di sini. Yang sequence itu artinya di sini adalah B, organisasi B. Ini adalah organisasi masih I juga, I ya, begin, kemudian diikuti dengan I inside atau in untuk org. Ini B org, I org, I org. Ya, kemudian kalau ini belok karena lokasinya cuma satu, langsung O di sini belok, di sini langsung. Ya seperti itu. Jadi di sini perlu tag per tokennya. Token itu masih token bukan hanya kata, tapi bisa saja ini juga ya tanda baca. Yaitu dengan tagging bio. Ya, B itu maksudnya begins, I itu inside ya. O itu adalah outside. Ya, jadi begin itu adalah inside atau B itu adalah begins span ya. Mulai kita di range itu, range untuk entitas, sebuah entitas. Ini inside sebuah entitas, span entitas. Ini outside dari span apapun ya. Ya, jadi contohnya yang tadi ini bagian dari span-nya itu adalah di sini, dari yang kata pertama dan kata yang berikutnya. Ya, span-nya di sini dari sini ke sini. Ini span-nya cuma satu di sini aja. Apa? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini jumlah tipe entitas, misalkan ya, kalau ada O, ada B, ada I. Ya. Ini ada jumlah entitasnya berapa. Ya kalau ada B berarti kan awal entitas itu. Awal entitas itu artinya jumlahnya ada N ya. Ya seperti itu misalkan. Ya kemudian kita lanjutkan variannya. Varian dari bio. Yaitu hanya I dan O aja tanpa B. Kalau ini bio tambah ES ya. Ya, ini contohnya adalah kalau yang seperti ini, terstruktur seperti ini. Kemudian ini bentuk sekuensinya seperti ini. Kita lihat kalau bio yang tadi ada beginnya. Ya, ini nggak usah pakai B berarti nggak ada B. Kalau B langsung aja I di sini. Ya ada B di sini, nggak, ini langsung I aja. Ada B di sini, cuman I aja udah tahu bahwa dia itu ya span-nya adalah sini. Ini juga udah tahu bahwa span-nya ini. Ya. Kemudian varian yang berikutnya bio tambah ES ya. Jadi di sini ada B, E, N-nya. Ya. B ada I tapi N-nya. Jadi ditandai N-nya di sini. Kalau di sini otomatis, kalau di sini ini apa, kalau I-nya udah setelah I kemudian B atau setelah I kemudian O, ya berarti untuk N di sini. Kemudian juga ada S, ya kalau sendiri single seperti itu. Ini adalah varian-variannya yang pada prinsipnya yang sama dengan bio.
Kemudian algoritma untuk NER, ya. Jadi kita lihat sama sebenarnya ini kan supervised machine learning juga. Jadi NER itu adalah supervised juga, sama-sama sequence labeling. Ya kita bisa menggunakan machine learning. Ya kemudian kita bisa menggunakan Markov model, CRF, RNN atau transformer, yang neural sequence model, kemudian menggunakan large language model yaitu BERT, ya bidirectional encoding transformer dan fine tuning. Jadi sama aja. Jadi dari sudut pandang kalau kita lihat di sini sebenarnya sama antara NER dan post tagging ya, hanya datanya yang berbeda. Kemudian kalau di sini nanti ada fiturnya berbeda juga sih, bisa fiturnya ada berbeda. Tapi kalau di sini kan nggak pakai fitur, sehingga sama aja. Kalau di sini bisa fiturnya, fitur NER sama fitur post tagging itu beda karena di sini yang tidak ini tidak neural. Kalau neural itu kan end to end, tidak ada fitur learning atau representation learning. Ya, saya kira seperti itu untuk mengantar post tagging dan name entity recognition. Kemudian kita akan sekilas melihat ke ini hidden Markov model dan CRF secara sangat sekilas. Nanti saya akan share coret-coretan yang sederhana aja. Ya. Hidden Markov model ya. Model Markov yang ada hidden-nya. Maksudnya hidden, ada istilah hidden, ada istilah terlihat atau observable ya. Hidden node atau hidden state dengan observable. Ya, contohnya misalkan post tagging ya nanti ya misalkan. Nah di sini kita lihat di sini yang hidden, kalau yang post tagging di sini. Yang hidden itu adalah yang postnya. Waktu kita membaca atau melihat sebuah teks itu kan tidak terlihat, ya memang mau kita ini ya, mau kita prediksi ya, ini postnya apa. Nah contoh yang populer mungkin secara umum bukan NLP, bukan teks, itu adalah misalkan contoh orang yang ini ya, ini contoh mungkin cerita ya, contoh cerita fiktif ya saya kira. Orang menemukan catatan bahwa catatan harian, mungkin hari apa, nah dia makan es krim berapa banyak. Ya. Makan es krim berapa, atau berapa banyak, atau bahkan kadang tidak makan es krim. Artinya ini adalah catatan harian yang kita bisa baca. Ya, yang observable di sini. Nah, kemudian yang akan kita lihat sebenarnya ini hanya katakanlah indikasinya. Kita ingin melihat sebenarnya di hari ini itu misalkan cuacanya apakah panas atau dingin atau hujan atau apa misalkan gitu ya. Ini yang hidden-nya ini dari indikasi-indikasi yang observable di sini. Ya. Kemudian kalau post tagging kita akan lihat bahwa kita kan tadi bentuknya sequence ya. Sequence data. Sequence itu artinya kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang observable. Ya.
Kemudian di sini yang hidden itu adalah pos-nya. Ini adalah pos ke-1, pos kedua, part of speech. Yang ketiga, bisa pilihannya misalkan bisa noun atau verb atau yang lain, posnya itu. Nah, di sini tadi kita udah tahu ya bahwa hidden Markov model, demikian juga kind of conditional random field, demikian juga yang neural sequence model seperti RNN dan transformers misalkan, itu ada tadi kita tadi udah lihat ya bahwa itu adalah supervised machine learning, supervised learning, ya, supervised learning. Ya artinya kalau secara yang standarnya atau secara dasarnya, artinya kita mempunyai, kalau supervised itu artinya mempunyai label ya. Nah di sini model. Nah kita masuk ke model aja. Model itu adalah, ini adalah secara umum ya, ini di machine learning secara umum, data mining secara umum, ini adalah proses learning atau proses training untuk menghasilkan model. Model mungkin begini, model yang data, model noun ya, yang kecil. Ini prosesnya menggunakan data training, atau kalau kita corpus training, data training. Yang mungkin besar di sini. Yaitu adalah model itu, kita belajar lagi, ini adalah representasi dari sini. Representasi dari ini direpresentasikan menjadi model yang kecil, ya seperti aturan, ya ini aturan atau rule, kalau rule base aturannya, jadi merepresentasikan, representasinya dalam bentuk model. Model itu misalkan pohon, atau yang bisa terlihatnya itu adalah misalkan rule base. Nah ini model. Jadi sekarang model untuk hidden Markov. Model untuk hidden Markov itu adalah pada prinsipnya kita mempunyai tadi hidden states, hidden nodes ya, dan observable-nya, observable nodes. Nah di sini ada di sini bentuk model, bentuk model dari hidden Markov dan Markov. Modelnya ya, model dari hidden Markov, ini bahasa Indonesia ya. Model dari hidden Markov itu di sini adalah yang kita gambarkan, ini adalah yang ininya, yang hidden-nya ya. Hidden itu misalkan pos, misalkan kita adalah posnya. Posnya misalkan noun, posnya misalkan di sini verb, posnya di sini adalah adverb misalkan, atau lain-lain aja. Verb, noun dan lain-lain, sama seperti yang contoh yang di video saya. Mungkin saya hapus dulu aja, ini gambarnya ruwet. Ya, ini adalah ada noun, misalkan ini adalah verb, di sini ada kecil. Kemudian ada di sini lain-lain. M, miscellaneous M. Ya, di sini hidden Markov model itu adalah probabilitas ya. Probabilitas base. Yang pertama misalkan untuk start atau awalnya, kalau satu kata-kata atau kalimat atau rangkaian kata itu awalnya, probabilitasnya itu noun dulu, seberapa persen, atau probabilitasnya berapa persen untuk startnya, kemudian noun, yang lain-lain berapa persen. Ya, misalkan kebanyakan noun dulu, ya misalkan di sini 50%, 0,5. Ya, 0,3
misalkan katakan 0,2. Ya, tadi total 1. Ini tahunya dari mana? Tahunya dari proses learning di sini ya. Dan tadi ini kan kita menghasilkan model, ini kan contoh model ya. Ini kan contoh kita bicara masih model. Bentuk model. Nah, kemudian juga di sini ada antar pos. Termasuk ke diri sendiri. Ini ke sini. Kalau noun diikuti verb, noun diikuti yang lain-lain, noun diikuti noun lagi. Berapa proporsinya, distribusinya? Noun diikuti verb misalnya, berdasarkan dari sini ya. Berdasarkan dari proses learning di sini ya. Noun diikuti verb itu berapa persen? Misalkan katakanlah ini ngarang aja ya kira-kira. Cuman contoh aja. Misalkan di sini 0,4. Ya. Non ke non lagi, misalkan 0,4, 0,3 lah misalkan gitu. Atau 0,3. Berarti ini 0,3 juga di sini. Nah, demikian juga kalau verb ke noun. Berapa? Verb diikuti dengan lain-lain. Verb diikuti verb. Berdasarkan dari data di sini, dari proses learning di sini. Ya. Demikian juga lain-lain ke noun, lain-lain ke sini, lain-lain ke sini. Ya, ya. Ini bentuk dari hidden ke hidden. Ini hidden dari hidden ke hidden. Yaitu disebut dengan transisi. Transisi dari hidden ke hidden. Dari hidden state ke hidden state. Nah, kemudian yang kedua, ini dari hidden ke hidden. Dari hidden ke observable. Ya. Dari hidden ke observable di sini, menurut data di training sini, ini verb itu di sini ada, di sini kan ada ininya ya, vocab atau kosakata. Kosakata itu berbanyak, ada ratusan ribuan di sini. Dari kata misalkan dari kata yang ada, dari yang A dulu misalkan B itu misalkan baca dan lain-lain. Ada buku di sini dan lain-lain. Yang kosakata kita. Nah, ini berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Ini apa? Dari hidden ke observable di sini gambar kotak misalkan ini, demikian juga di sini. Ini di sini, di sini, di sini. Nah, ini model, bentuk model HMM itu model hidden Markov ya. Hidden Markov model itu adalah bentuknya seperti ini. Ya. Ya, apa? Kita lihat di sini. Ya, kemudian di sini kita lihat kemudian kita misalkan ada mau memprediksi. Jadi kita modelnya udah dapat di sini, yaitu model contohnya seperti ini model ya. Ya, kemudian model itu bisa kita gunakan, ya menggunakan apa yang disebut dengan algoritma Viterbi. Ya, menggunakan algoritma Viterbi model kita gunakan di sini model ya, modelnya kita gunakan model kita gambarkan seperti ini, ada sebuah HMM. HMM-nya modelnya kita namakan misalkan ada M1 misalkan gitu kan lah, itu M untuk yang ini ya, ini M1 ini berarti hidden Markov model yang H1 di sini H1. Nah, kemudian ini ada kata-kata, ada kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, kita masuk ke sini HMM digunakan untuk diprediksi bahwa W1 itu apa posnya, W2 itu posnya apa, W3 itu posnya apa. Ya, tentunya ini kan melihat juga tadi konteksnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu adalah bahwa ini ya, kita lihat di sini
ya, bahwa salah satu kesederhanaan dari hidden Markov model itu adalah bahwa pos, sebuah pos itu konteksnya adalah satu pos yang lain. Ya, satu pos atau ya bisa kalau di sini, maaf kalau di sini ya, pos di sini adalah kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, bisa gambarkan itu seperti ini. Artinya pos di sini itu hanya tergantung dari pos yang di sini saja dan tergantung hanya dari yang di sini aja. Ya, jadi ini dipanah di sini, dipanah ke sini. Ya, ya seperti itu. Ini adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu bisa berarti kelebihan, artinya bisa bisa dari sisi efisiensi, modelnya jadi lebih ringkas, jadi mungkin bisa lebih cepat, ya, ya. Tetapi juga dari sisi efektivitas, akurasinya bisa kurang bagus ya. Nah di sini dengan algoritma Viterbi ini pada prinsipnya adalah ini ya. Misalkan ini mungkin saya balik aja nih salah, bukan seperti ini, mungkin lebih bagusnya itu dibalik. Bahwa di sini adalah W1, W2, W3, W4 kalau ininya gambarkannya. Pilihannya adalah pos. Misalkan posnya ada 2 saja atau posnya ada 3 ya, kan ada 3. Nah, pos yaitu V, kalau ini tadi adalah N dan ini adalah miscellaneous yang lain-lain. Nah, kita ingin menentukan di sini W1 itu posnya apa, W2 posnya apa, W3 posnya apa, W4 posnya apa. Ya, untuk W1 ini atau di sini kita kan tadi ada dari pos dari hidden ke observable kan. Ini yang namanya ini transisi ya dari hidden ke hidden, kalau ini namanya emisi. Dari hidden ke output. Dari hidden ini misalkan ke output ke observable di sini ya. Nah, misalkan hidden di sini adalah pos, kemudian observable itu adalah kata-kata namanya emisi, yang pancaran ini panahnya yang keluar di sini pancaran. Nah di sini kan ada 2 ya di sini, dan ini ada pancaran di sini, kemudian ini ada yang transmisi. Transmisi yang pertama adalah start, misalkan start ini kan start, adalah start di sini ya, start yang awalnya pertama kali. Nah di sini ada seperti ini, kemudian ini dikalikan dari probabilitas ini dan di sini juga ada ke sini dikalikan, ini di sini dan ke sini dikalikan. Kemudian mana yang paling besar di sini? Misalkan ini dilanjut untuk melanjut yang kedua. Lanjut yang kedua, ya ini di sini, kemudian di sini bisa ada ini bisa dari sini kemungkinannya kan dari pos di sini berapa, ya kemudian kalau dari ini ke sini berapa, ini dari sini ke berapa, dan ini juga ini berapa. Nah ini kemudian dikalikan, ini paling besar mana, dipilih, ini juga seperti itu, ini ke sana, dan ini juga dari sini, yang paling besar mana, dan seterusnya. Ya, tentukan, maaf ini tentukan yang tadi yang ambil yang paling besar, misalkan pos 1 ya. Yang ini ambil dari pos 1 aja, karena yang tadi kan sudah tentukan yang terbesar di sini. Demikian juga seterusnya sampai jalurnya ini yang terbesar di sini, kemudian ini adalah kemudian terbesar misalkan ke sini dan terbesar di sini. Nah kemudian nanti kita tentukan backtrack dari sini ke sana ya. Jadi contohnya ada di itu. Tapi pada intinya adalah kelemahan atau kesederhanaan ya, bukan kelemahan. Mungkin kesederhanaan bisa sebagai kelemahan, yaitu di sini adalah bahwa saya gambar ulang lagi bahwa kalau di sini
di sini udah ditentukan secara pasti bagaimana probabilitas untuk ini dari pos 1 ke pos berikutnya di sini, dari hidden ke hidden, dan dari ini dari hidden ke ini ke observable atau kosakata. Nah, kemudian kalau CRF pada intinya adalah membuat lebih fleksibel itu ya. Ya, jadi membuat lebih fleksibel itu artinya adalah bahwa kita lihat ya bahwa kita lihat di sini. Jadi kalau seperti tadi ada W tadi, kemudian ada pos di sini, ada pos di sini. Nah, di sini kalau yang sangat fleksibel itu adalah sebenarnya bisa dari sini. Maaf ya, kalau penggambaran dari sini ya, dari sini itu pos ya. Kalau penggambarannya bukan seperti ini. Kalau ini adalah penggambaran untuk Viterbi untuk memprediksi, tapi kalau di sini penggambarannya adalah yang dari posnya di atas. Ini pos ke pos kan kita ada ininya. Ada tadi transmisinya. Ya. Kemudian di sini ada tadi ada ininya, ada emisinya. Ya. Nah, kalau di CRF pada intinya adalah kita bisa dari sini juga ke sini, kemudian ini aja bisa ke sini juga. Jadi lebih fleksibel meskipun tidak bisa dari ke sini. Misal harusnya bisa, tapi dibatasi yang disebut dengan linear. Linear CRF tidak bisa ke sini. Di mana dengan lebih fleksibel di sini nanti di sini sebenarnya tidak panah tapi tidak ada arah ya. Kemudian di sini adalah fitur-fiturnya. Dan fitur-fitur untuk untuk NER dan untuk postek itu bisa berbeda ya. Contoh-contoh fiturnya ada ya itu ada contoh-contoh fiturnya. Ya, kemudian kalau di HMM itu kan tidak ada fiturnya. Hanya dia probabilitas saja ya. Jadi saya kira pada prinsipnya adalah seperti itu ya. Contoh lebih detailnya untuk HMM khususnya dengan data yang sederhana itu ada di situ. Ini saya kira seperti itu. Ini adalah yang dengan non neural dengan probabilitas. Intinya adalah seperti itu. Kemudian untuk berikutnya yaitu pertemuan yang nanti sore dengan neural, dan itu pada prinsipnya sebenarnya hampir sama seperti yang sudah kita bahas. Ini adalah sangat dasarnya adalah seperti itu. Artinya balik lagi di sini ini adalah data sequence. Data sequence ya HMM. CRF itu untuk data sequence. Dan prosesnya proses serial ya, proses serial. Data sequence yang kemudian kalau misalkan ini SVM, kemudian decision tree, dan lain-lain seperti misalnya nearest neighbor ya, itu tidak sequence. Artinya sequence-nya tidak terjaga. Kalau ini sequence-nya kan ada terjaga atau tersimpan. Mungkin saya kira seperti itu. Silakan mungkin kita barangkali ada yang mau disampaikan. Ya mungkin kalau nggak ada mungkin bisa disampaikan melalui pertanyaan tertulis ya, yang menggunakan Google Form. Nanti saya akan sampaikan linknya lagi, diubah itunya minggunya. Ya, ya saya kira sekian untuk pertemuan sekarang. Insya Allah kita lanjutkan lagi untuk nanti sore yang kelas berikutnya menggunakan yang metode atau pendekatan deep learning. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin saya N ya. Waalaikumsalam.